Di antara manusia itu ada yang bisa bersabar untuk mengerjakan qiyamul lail, sulitnya berpuasa, namun dia tidak mampu bersabar melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Faruq rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih tentang bab sabar. Wan nafsu laha quwwatan. Jiwa itu memiliki dua kekuatan. Quwwatul iqdami wa quwwatul ihjam. Kekuatan untuk maju dan kekuatan untuk bertahan. Fahaqiqatus sabri an yaj'ala quwwatal iqdami masrufatun ila ma yanfa'uhu. Maka hakikat kesabaran itu adalah seseorang menggunakan kekuatan untuk maju diarahkan pada sesuatu yang bermanfaat baginya. Wa quwwatul ihjami imsakan amma yadurruh. Dan kekuatan bertahan adalah untuk menahan diri dari sesuatu yang membahayakannya. Jadi masing-masing kita diberi dua kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan untuk maju, kekuatan untuk berbuat, dan kekuatan dalam bertahan. Maka kekuatan yang pertama, kekuatan dalam berbuat, maka kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kekuatan untuk beramal, kekuatan untuk bekerja, kekuatan untuk berbuat, maka kita gunakan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah. Kita gunakan kekuatan tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Kita mengerjakan salat, menunaikan zakat, mengerjakan puasa, ibadah haji, berbakti kepada kedua orang tua, mendidik anak-anak kita, dan juga kita tambah amalan-amalan sunnah. Kita kerjakan qiyamul lail, melakukan sholat rawatib, memperbanyak sedekah. Itulah kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu kekuatan untuk berbuat. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada kita untuk bertahan. Maka kekuatan bertahan ini kita gunakan bertahan, menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Karena segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan membahayakan kita. Baik membahayakan kehidupan dunia kita dan juga pasti akan membahayakan akhirat kita. Kita tahan diri kita dari berdusta. Kita tahan diri kita dari mengambil harta yang haram. Kita tahan penglihatan kita dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi man yasbiru ala qiyamil laili wa masyaqqatis siyami wa la yasbiru ala nadratin muharramah. Di antara manusia itu ada yang bisa bersabar
untuk mengerjakan qiyamul lail, sulitnya berpuasa, namun dia tidak mampu bersabar melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala sabra lahu 'alal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wal jihad. Tidak pula dia bersabar untuk melakukan amar ma'ruf, mencegah dari perbuatan mungkar, tidak bersabar dari melakukan jihad. Itu terjadi pada sebagian manusia, bersabar dalam menjalankan ibadah, tapi tidak bersabar dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke masjid, sholat berjamaah tidak pernah absen. Puasa sunnah rutin. Sodakohnya pun banyak. Tapi ketika dihadapkan pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mampu menahan diri. Namun bukan berarti ketika seseorang belum mampu bersabar dalam bertahan, dia tidak boleh berbuat amal soleh. Ketika seorang belum bisa menahan dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat, bukan berarti dia tidak boleh untuk melakukan amal soleh. Karena sebagian orang pelaku maksiat, apa gunanya saya sholat? Nanti kalau hati saya sudah bersih, nanti saya akan sholat. Sekarang saya masih kotor, saya malu kepada Allah. Ini adalah perkataan yang keliru. Justru amal soleh itu akan membersihkan diri kita. Amal soleh itu adalah obat, terapi, agar kita mampu menghindar, menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mampu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Seluruh rangkaian amalan salat itu tidak hanya pada salatnya saja yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak kita melakukan toharoh, bersuci, wudu, itu Allah Subhanahu wa taala sudah menggugurkan dosa-dosa kita, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala seseorang membasuh mukanya maka akan berguguran dosa-dosanya bersamaan dengan tetesan air yang membasahi mukanya. Tatkala membasuh kedua tangannya, maka akan berguguran dosa-dosa yang diperbuat oleh kedua tangannya. Begitu juga tatkala dia membasuh kedua kakinya, maka akan berguguran dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya. Hingga selesai wudhu dia bersih dari dosa. Jadi toharoh yang diperintahkan dalam agama kita itu bukan hanya membersihkan jasad, tapi juga membersihkan jiwa kita. Jasmani dan rohani itu bersih dengan toharoh yang kita lakukan. Ini tentunya berbeda dengan ketika orang kafir, orang yang tidak beriman bersuci. Mereka mandi, mereka terkadang juga membersihkan muka agar fresh. Namun yang bersih pada mereka hanya jasmaninya saja. Seorang muslim ketika melakukan toharoh, bersuci, maka dia mensucikan jasmani dan rohaninya. Sehingga bersuci ini diperintahkan kepada kita tidak hanya untuk mengerjakan sholat saja. Bahkan ketika kita ingin tidur pun dianjurkan untuk bersuci. Ketika jiwa kita suci, ketika tidur, maka kita akan
mendapatkan istirahat yang maksimal. Karena jiwa kita dalam keadaan bersih. Sebaliknya ketika kita tidur dalam keadaan berhadas, tidak suci, maka kita akan mudah dikuasai oleh syaitan. Tidur kita tidak maksimal. Tidur kita tidak maksimal, dikuasai oleh syaitan, didatangi syaitan, mimpi buruk yang membuat kita lelah, stres, lelah jiwa dan raga kita ketika kita bangun dari tidur. Sebaliknya orang yang bersuci sebelum tidur, maka istirahatnya akan maksimal dan lebih mudah bagi dia untuk bangun menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tatkala melangkahkan kaki ke masjid, satu langkah mengangkat derajat dia di sisi Allah sekaligus menggugurkan dosa. Jadi semakin banyak seseorang melangkahkan kaki ke masjid, maka semakin banyak derajat yang akan dia raih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin banyak dosa yang tergugurkan, yang terhapuskan dari dirinya. Maka terus lakukan ketaatan sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mampu menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat yang mungkin masih kita lakukan. Wa qila as-sabru syaja'atun nafs wa min hahuna akhadhal qailu qawlahu as-syaja'atu sabru sa'ah was-sabru wal jaz'u diddan. Kesabaran itu adalah keberanian jiwa, berani untuk berbuat kebaikan, dan keberanian dalam menahan diri. Dan kesabaran itu lawan dari jaza. Jaza itu protes. Tidak terima dengan takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita bersabar dalam 3 hal. Bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabar dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam artian bersabar untuk tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Dan yang ketiga adalah bersabar dalam menjalani takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga hal ini perlu kesabaran. Untuk ketaatan perlu kita memaksa diri. Jangan kita turuti hawa nafsu kita untuk terus bermalas-malasan. Karena kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seluruh syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada batas kemampuan kita. Semua kita diberi kemampuan oleh Allah untuk mengerjakan sholat. Maka tidak ada alasan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala mengapa kita tidak mengerjakan sholat. Begitu juga puasa, zakat bagi orang yang hartanya telah mencapai nisab. Jadi seluruh perintah-perintah Allah itu pada batas kemampuan manusia. Dan itulah syariat kita yang sesuai dengan fitrah manusia. Maka ajaran yang di luar kemampuan manusia itu pasti bukan berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mengajarkan kita untuk bertapa berhari-hari. Itu karena di luar batas kemampuan manusia. Allah tidak memerintahkan seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meminta seluruh harta kita diinfakkan di jalan Allah. Tidak, karena itu di luar kemampuan manusia.
Maka hal-hal yang pada batas kemampuan manusia, kalau kita tidak lakukan, maka berarti kita tidak bisa bersabar. Demikian juga larangan-larangan Allah itu pada batas kemampuan manusia. Allah melarang kita minum khamr. Itu pada batas kemampuan kita. Allah tidak melarang kita untuk minum. Boleh minum kecuali khamr. Allah tidak melarang kita untuk menikah. Yang dilarang apa? Zina. Maka kalau ada syariat melarang menikah, itu pasti bukan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dilakukan oleh para rahib, oleh para biksu, itu di luar fitrah manusia. Maka pasti itu bukan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua larangan Allah itu pada batas kemampuan manusia. Sehingga apabila kita melakukan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, kita tidak ada alasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa saya tidak mampu meninggalkannya. Tidak ada alasan untuk itu. Seorang berzina mengatakan, aku tidak bisa meninggalkannya. Karena itu pada batas kemampuan manusia. Allah melarang zina tapi membolehkan menikah. Allah melarang minum khamr tapi banyak sekali minuman yang tidak bisa kita hitung boleh kita minum. Begitu juga makanan. Allah melarang kita makan daging babi, minum darah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan jutaan makanan yang kita tidak bisa menghitungnya. Satu daerah saja sangat banyak sekali makanan. Macamnya sangat banyak. Itu semuanya dihalalkan untuk kita. Jangan sampai kita bernasib seperti penduduk neraka yang mereka akhirnya memilih bersabar diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka meronta-ronta, minta dikeluarkan, minta tolong kepada malaikat agar dikeluarkan. Namun mereka akhirnya mengatakan, sawa'un alaina ajazina am sabarna ma lana mim mahis. Sama saja bagi kita, apakah kita akan berteriak-teriak, meronta-ronta atau bersabar? Kita tidak ada jalan untuk keluar. Karena usaha mereka sia-sia, memilih bersabar. Jadi kalau orang tidak mampu bersabar di dunia, dia akan berusaha bersabar di dalam api neraka. Kita lanjutkan. Aqsamu sabri bi'tibari muta'alliqah. Macam-macam kesabaran. Wa sabru bi'tibarin muta'alliqihi thalathatu aqsam. Sabar itu ada 3 macam. Sabrun 'alal awamiri wat ta'ati hatta yu'addiha, bersabar di atas perintah-perintah Allah dan ketaatan-ketaatan kepadanya hingga ia menunaikannya. Wa sabrun 'anil manahi wal mukhalafati hatta la yaqa'a fiha, yang kedua bersabar dari larangan-larangan Allah hingga ia tidak terjatuh padanya. Wa sabrun 'alal aqdiyati hatta la yatasakhotaha, bersabar pada ketentuan-ketentuan Allah, yaitu takdir-takdir Allah hingga dia tidak marah padanya. Wa hadhil aqsamu hiya allati qila fiha, dan ketiga macam ini yang dikatakan padanya la budda lil abdi min amrin yaf'aluhu wa nahyin yajtanibuhu wa qadrin yasbiru alaih. Harus ada pada seorang hamba itu sebuah perintah yang harus dia kerjakan,
larangan yang harus ia jauhi, dan takdir yang harus ia bersabar padanya. Wasabru aidan nau'an. Kesabaran itu juga ada dua macam. Ikhtiyari wattirori. Ikhtiyari, kesabaran yang bisa diusahakan. Yang kedua adalah ittirori, kesabaran yang dia tidak bisa mengelak darinya. Wal ikhtiyari akmalu minal ittirori. Ikhtiyari, kesabaran yang diusahakan itu lebih sempurna, lebih afdol, tentunya lebih besar pahalanya daripada bersabar yang ittirori, sesuatu yang dia tidak bisa mengelak darinya. Falittirori yastariku fihi nasu wa yata'atta mimman la yata'atta minhu sabrul ikhtiyari. Kesabaran ittirori itu adalah takdir, menghadapi takdir musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia mengalaminya. Adapun kesabaran ikhtiyari, kesabaran yang diusahakan, itu hanya orang-orang tertentu. Orang kelaparan, mendapatkan musibah, sakit, itu tidak hanya orang-orang beriman. Orang fasik, pelaku dosa, orang-orang kafir pun mereka mengalami itu semuanya. Dan kita dapati sebagian mereka juga mampu bersabar, mampu menjalani itu semuanya. Adapun kesabaran ikhtiyari adalah kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menghindar, menjauhi dari larangan-larangan Allah, maka itu hanya orang-orang tertentu. Maka kesabaran dalam ketaatan dan kesabaran dalam menjauhi larangan itu pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sesuatu yang harus diusahakan. Adapun musibah, seseorang tidak bisa menghindar. Maka meskipun orang tidak beriman, banyak yang mampu bersabar. Apa gunanya saya teriak-teriak? Apa gunanya saya memukul-mukul wajah? Apa gunanya saya menendang pintu? Dia bersabar pada musibah tersebut karena memang harus menjalaninya, dia tidak bisa mengelak darinya. Maling, perampok, ya, bisa bersabar, hendak meraih target, ya, mengendap-endap di malam hari, digigitin nyamuk besar-besar, mampu bersabar. Maka kesabaran ikhtiyari, melangkahkan kaki ke masjid, mengeluarkan harta yang kita miliki, menjauhi dosa dan maksiat, itu adalah kesabaran yang nilainya lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika kana sabru Yusuf alaihi salam an mutawa'ati imra'atil azizi a'dhamu min sabrihi ala ma nalahu min ikhwatihi lamma alqauhu fil jub. Oleh karena itu, kesabaran Nabi Yusuf alaihi salam dari godaan istri Al-Aziz, istri menteri di Mesir, itu lebih besar daripada kesabarannya ketika ia dilemparkan oleh saudara-saudaranya ke lubang sumur.
Nabi Yusuf alaihi salam, kisahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Pada awal surah tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, memberikan muqaddimah bahwa kisah Nabi Yusuf adalah ahsanal qasas, kisah yang paling indah. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali kisah para nabi, kisah para rasul. Keistimewaan kisah Nabi Yusuf, Allah kisahkan perjalanan Nabi Yusuf keseluruhannya dalam satu surat dari A sampai Z. Ini berbeda dengan kisah nabi-nabi yang lain. Seperti kisah Nabi Musa itu di banyak tempat, di banyak surat. Adapun Nabi Yusuf Allah selesaikan dalam satu surat. Nabi Yusuf adalah teladan dalam kesabaran. Kesabaran ikhtiari dan kesabaran ittirori. Kesabaran dalam menjalani takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala dan juga kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian manusia bisa bersabar secara ittirori, ketika mendapatkan musibah dia bersabar. Bahkan ketaatannya meningkat ketika dia mendapatkan musibah. Tapi pada ikhtiarinya sedikit orang yang bisa bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal insanu la yastaghni 'anis sabri fi halin minal ahwali li'annahu yataqallabu baina amrin yajibu 'alaihi imtithaluhu wa tanfidhuhu wa nahyin yajibu 'alaihi ijtinabuhu wa tarkuhu wa qadrin yajri 'alaihi ittifaqa. Maka manusia itu senantiasa butuh pada kesabaran. Dia tidak bisa terlepas dari kesabaran dalam berbagai keadaan. Karena manusia itu harus melewati semasa hidupnya, dia harus menghadapi perintah yang harus dia kerjakan, dia harus menghadapi larangan yang harus dia jauhi, dan dia pasti menjalani takdir yang harus dia jalani. Ketika masuk waktu subuh, kita harus mengerjakan sholat subuh. Ketika masuk waktu zuhur, asar, maghrib, isya, begitu pula. Ketika datang bulan Ramadan, kita harus menunaikan zakat. Ketika datang bulan Ramadan, kita harus berpuasa. Ketika harta kita sudah mencapai nisab, kita harus mengeluarkan zakat. Ketika kita memiliki kecukupan untuk berangkat haji, maka kita wajib untuk menunaikan ibadah haji. Itu semuanya adalah kewajiban-kewajiban yang akan kita jumpai dalam perjalanan hidup kita. Itu perlu kesabaran. Terkadang orang memiliki harta yang cukup untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian ada godaan promo mobil, promo rumah. Padahal dia sudah punya kendaraan, sudah punya rumah. Apa kewajiban dia? Kewajiban dia adalah menunaikan ibadah haji. Karena dia memiliki harta yang mencukupi untuk perjalanan ke sana, dan harta yang mencukupi untuk keluarganya selama dia menunaikan ibadah haji. Adapun meningkatkan fasilitas hidup itu tidak wajib. Nah, ini godaan yang banyak di antara kaum muslimin tidak kuat, tidak bersabar. Penghasilan besar tapi belum pernah menunaikan ibadah haji. Sementara yang penghasilannya pas-pasan, dan ini selalu kita dapati di dalam musim haji, pada musim-musim haji, ya.
pemulung menunaikan ibadah haji, tukang jahit naik haji, tukang semir sepatu naik haji, dan pekerjaan-pekerjaan yang sangat sederhana, tapi karena tekad orangnya ingin menunaikan haji, Allah Subhanahu wa taala permudah. Sebaliknya orang yang pemasukannya besar, ya, anggota dewan, ya, penghasilannya besar, petugas KPPS paling kaya, ya. Ya. 1 hari 1.200.000, 1 bulan. Iya. Ini adalah sesuatu yang memerlukan kesabaran, perangi hawa nafsu. Begitu juga dalam perjalanan hidup kita pasti akan kita jumpai hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menggiurkan kita. Maka juga perlu kesabaran menahan diri. Dan tentunya begitu pula musibah yang pasti akan menimpa kita. Musibah itu akan menimpa siapapun. Baik orang soleh maupun orang fajir. Orang mukmin maupun orang kafir. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak pernah mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'matin yajibu syukrul mun'imi biha alaihi wa idza kanat hadhil ahwal la tufariquh fasabru lazimun lahu ilal mamat. Begitu juga kenikmatan yang wajib dia syukuri. Dia wajib bersyukur kepada zat yang memberikan nikmat kepadanya. Karena mensyukuri kenikmatan itu tidak lebih mudah daripada bersabar pada musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seringnya lebih sulit. Karena betapa banyak orang yang bisa bersabar ketika mendapatkan musibah, namun tidak bisa bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma yalqal 'abdu fi hadhihi dari la yakhlu min naw'ain. Maka setiap apa yang dijumpai oleh hamba di dunia ini maka tidak terlepas dari 2 macam. Ahaduhuma yuwafiqu hawahu wa muraduhu wal akharu yukhalifuhu. Yang pertama, sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Dia ingin kekayaan, Allah beri kecukupan. Ia ingin rumah, ingin kendaraan, Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ia menginginkan pasangan, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ia ingin lulus, Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia lulus. Ia ingin diberikan keturunan, Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan. Wal akharu yukhalifuh. Yang kedua, sesuatu yang tidak dia inginkan. Dia mendapatkan musibah. Ia ingin kekayaan, tapi yang terjadi pada dirinya adalah kemiskinan. Dia ingin berhasil, namun yang terjadi adalah kegagalan. Wa huwa yahtaju ila sabri fi kullin minhuma. Maka dia perlu bersabar pada masing-masing keduanya. Pada sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, kita harus bersabar. Yang tidak sesuai dengan kita pun perlu bersabar. Amman naw'ul muwafiqu li ghardihi kasihhati wal jahi wal mali fahuwa ahwaju shay'in ila sabri fiha min wujuh. Adapun pada sesuatu yang sesuai dengan keinginannya seperti kesehatan, kedudukan, kemuliaan, harta, maka dia lebih butuh pada kesabaran. Pada beberapa sisi. Ahaduhuma, yang pertama. Ahaduha, yang pertama. An la yarkana ilaiha wa la yaktarra biha wa la tahmiluhu alal batari wal farhil madmumi alladhi la yuhibbullahu ahlahu.
hendaknya dia tidak tamak, tidak serakah dalam meraihnya, tidak terpedaya, tidak tertibu dengan nikmat tersebut, dan tidak menjadikan dia sombong, bangga diri yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kita ingin hidup berkecukupan. Kita ingin sehat. Maka dalam mendapatkannya kita jangan tamak, jangan serakah. Ketamakan seseorang dalam meraih nikmat akan menyebabkan dia melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Tamak kepada harta, maka tidak peduli lagi halal dan haram. Begitu juga tamak pada kesehatan. Terkadang seseorang melakukan pengobatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu kandungan obat tersebut mengandung najis. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada pengobatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu benar memang nyata itu sebagai obat atau wahm. Wahm itu salah dalam menilai. Ya. Hanya sekedar isu. Seperti daging anjing ya, yang banyak dijual di Solo. Ditulisnya sate jamu. Jadi kalau dapetin warung ya di Solo tulisannya sate jamu, itu sate anjing ya. Jadi masih malu-malu menulis sate anjing, itu terlalu kasar. Sate jamu. Dulu pernah ustadz saya malam-malam tiba di terminal Solo ya. Dia tidak tahu istilah sate jamu. Beliau pakai peci putih ini turun dari bis ya, di luar terminal ada warung sate jamu. Wah, malam-malam makan sate minum jamu enak ini. Langsung masuk ke warung itu. Bilang ke penjualnya, "Bu, sate 1 porsi, jamunya 1." Tapi diusir dengan halus. "Maaf Pak Haji, nggak cocok ini." Bingung dia. Pesen lagi, disuruh pergi. Akhirnya ya pergi. Dengan masih penuh tanda tanya. Kenapa saya nggak boleh makan di situ? Ternyata sate jamu itu sate anjing. Sebagian orang mengkonsumsinya karena beranggapan memiliki berbagai macam khasiat. Ya. Ini orang tamak, ya. Tamak untuk mendapatkan khasiat dari daging anjing, yang itu benar atau salah, yang jelas menjadikan dia berani memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah mendapatkan kenikmatan tersebut, kenikmatan yang halal, dalam meraihnya harus bersabar. Jangan sampai melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meraih kesehatan dengan cara yang halal, meraih harta dengan cara yang halal. Sekarang setelah mendapatkannya, maka dia tidak terpedaya yang menjadikan dia sombong. Nah, ini banyak yang tidak bisa selamat. Dia bekerja keras dengan cara yang halal, mengumpulkan rupiah demi rupiah. Setelah kaya, maka ujian lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian harta, pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu lebih panjang daripada hal-hal yang lainnya. Lan tazula qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala hingga ia ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fi ma afnah.
tentang umurnya dia habiskan untuk apa. Wa an syababihi fima ablah, waktu mudanya dia gunakan untuk apa. Umur secara umum ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus lagi usia muda. Karena usia muda Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan yang lebih daripada orang yang sudah lanjut usia. Itu digunakan untuk apa? Apakah dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau dia sia-siakan kekuatan tersebut? Masih muda, hanya main-main, hanya keliling-keliling, hanya dihabiskan waktunya untuk olahraga, sedikit ibadahnya, maka itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya yang sudah dia ketahui, apa yang dia amalkan dari ilmunya. Wa an malihi min aina tasaba wa fi ma anfaqah, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia nafkahkan. Ujung dan pangkalnya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mendapatkannya dengan cara yang halal, maka penggunaannya untuk apa? Itu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita gunakan dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Watsani, dan yang kedua, alla yanhamika fi nailiha. Kemudian yang kedua, kita tidak serakah dalam meraihnya, tidak bergantung kepadanya, artinya kita senantiasa terpaut hati kita dengan kenikmatan tersebut. Watsalits an yasbira ala adai haqqillahi fiha, agar kita bersabar menunaikan hak Allah pada kenikmatan tersebut. Haknya sehat adalah menunaikan kewajiban-kewajiban Allah dengan sempurna. Haknya harta kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, kita infakkan harta kita di jalan Allah. Jika kita memiliki kecukupan untuk menunaikan ibadah haji, maka segera kita tunaikan ibadah haji. Warabi an yasbira ala sarfiha minal haram. Dan yang keempat adalah bersabar agar jangan sampai kenikmatan tersebut kita arahkan pada yang haram, kita tahan. Jasad kita yang sehat ini kita tahan. Penglihatan kita yang normal ini kita tahan, jangan sampai melihat yang haram. Lisan kita yang sehat ini kita tahan, agar jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang haram. Begitu juga harta kita tahan, jangan sampai kita alokasikan untuk dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.